Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di Alpha di YouTube channel Learning Beyond. Kita hari ini akan belajar matematika. Tapi sebelumnya saya menanyakan kabar kalian dulu. Semoga kalian semua tetap baik di rumah, jangan pergi-pergi karena kita masih di dalam masa pandemi. Saya ingatkan untuk selalu cuci tangan dan juga pakai masker saat bepergian. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke materinya saja. Kita akan belajar materi yang terakhir untuk perkalian dasar, tapi kita menggunakan cara yang lain dan ini adalah materi yang terakhir untuk perkalian. Langsung saja. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini untuk operasi perkalian menggunakan diagram Kartesius ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dasar diagram Kartesius. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep dasar operasi perkalian bilangan bulat menggunakan diagram Kartesius. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi komponen operasi perkalian bilangan bulat menggunakan diagram Kartesius. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengimplementasikan operasi perkalian bilangan bulat menggunakan diagram Kartesius. Saya ingatkan lagi untuk setiap kali pertemuan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Diagram Kartesius adalah sebuah sistem koordinat untuk menggambar objek dengan memasukkan nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Jika kita melihat gambar yang ada di sebelah kiri, ada sumbu X dan sumbu Y. Dari titik 0, jika ke kanan itu adalah sumbu X bernilai positif. Dari titik 0 ke kiri, yaitu sumbu X bernilai negatif. Dari 0 ke atas adalah sumbu Y positif. Dan dari titik 0 ke bawah adalah sumbu Y negatif. Kemudian kita lihat di sebelah kanan atas, di gambar itu adalah kuadran 1. Kuadran 1 itu semua bernilai positif. Di kuadran 2 adalah nilainya negatif, di kuadran 3 bernilai positif, dan di kuadran 4 bernilai negatif. Kemudian sumbu X biasa disebut dengan absis dan sumbu Y disebut dengan ordinat. Contoh yang pertama adalah perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat positif. Misalnya kita punya soal 3 dikalikan 2. 3 adalah bilangan yang diletakkan di sumbu X positif dan 2 diletakkan di sumbu Y negatif. Kemudian langkah pertama, buat garis berwarna merah berdasarkan bilangan pertama yaitu 3 dari 0 sampai 3 ke arah kanan. Kemudian langkah kedua, buat garis berwarna hitam berdasarkan bilangan kedua yaitu 2 dari 0 sampai 2 ke arah atas. Langkah ketiga, buat garis bayangan yang sejajar untuk garis berwarna merah dan hitam. Langkah keempat, hitung petak yang berada di dalam batas garis hitam dan merah tadi. Ada 6 petak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah saya beri angka di dalamnya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa 3 dikalikan 2 adalah 6. Yang kedua, perkalian untuk bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Misalnya, negatif 3 dikalikan 2. Negatif 3-nya diletakkan di sumbu X yang negatif dan 2 diletakkan di sumbu Y positif. Langkah pertama, buat garis berwarna merah berdasarkan bilangan pertama yaitu negatif 3 dari 0 sampai negatif 3 ke arah kiri. Kemudian langkah kedua, buat garis berwarna hitam berdasarkan bilangan kedua yaitu 2 dari 0 sampai 2 ke arah atas. Langkah ketiga, buat garis bayangan yang sejajar untuk garis berwarna merah dan hitam. Garis yang sejajar ini kita buat terputus-putus. Langkah keempat, hitung petak yang berada di dalam batas garis hitam dan merah itu. Sudah saya beri tanda 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Sehingga kita ketahui negatif 3 dikalikan 2 adalah negatif 6. Nah, kita harus lihat lagi, itu berada di kuadran 2, sehingga hasil perkalian adalah negatif. Sehingga kita dapatkan negatif 3 dikalikan 2 adalah negatif 6. Contoh yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Misalnya kita punya soal 2 dikalikan negatif 5. 2-nya kita letakkan di sumbu X positif dan negatif 5 kita letakkan di sumbu Y negatif. Langkah pertama, buat garis berwarna merah berdasarkan bilangan pertama yaitu 2 dari 0 sampai 2 ke arah kanan. Langkah kedua, buat garis berwarna hitam berdasarkan bilangan kedua yaitu negatif 5 dari 0 sampai negatif 5 ke arah bawah. Langkah ketiga, buat garis bayangan yang sejajar untuk garis berwarna merah dan hitam dengan kita tandai yang bayangan ini garis putus-putus. Kemudian langkah keempat, hitung petak yang berada di dalam batas garis merah dan garis hitam tadi. Saya sudah memberi tanda ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petak. Sehingga kita ketahui bahwa 2 dikalikan negatif 5 adalah negatif 10. Mengapa bisa negatif 10? Karena berada di kuadran 4. Hasilnya bernilai negatif. Contoh yang keempat, untuk perkalian bilangan bulat kita menggunakan negatif dikalikan negatif. Misalnya kita punya soal negatif 2 dikalikan negatif 5. Negatif 2 kita letakkan di sumbu X negatif dan negatif 5 kita letakkan di sumbu Y negatif. Langkah pertama, buat garis berwarna merah berdasarkan bilangan pertama negatif 2 dari 0 sampai 2 ke arah kiri. Langkah kedua, buat garis berwarna hitam berdasarkan bilangan kedua yaitu negatif 5 dari 0 sampai negatif 5 ke arah bawah. Langkah ketiga, buat garis bayangan yang sejajar untuk garis berwarna merah dan berwarna hitam. Kita beri tanda yang bayangan ini yang putus-putus. Kemudian langkah keempat, hitung petak yang berada di dalam batas yang berwarna hitam dan berwarna merah tadi. Saya sudah memberi angka di dalamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti negatif 2 dikalikan negatif 5 hasilnya adalah 10. Padahal tadi negatif dikalikan negatif. Kita ketahui bahwa negatif dikali negatif itu adalah hasilnya positif. Sehingga negatif 2 dikalikan negatif 5 hasilnya adalah positif 10. Dan tanda positifnya tidak perlu ditulis, cukup dituliskan angka 10, 1, 0. Ya, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama, harus mengetahui komponen dari diagram kartesius. Yang kedua, harus mengetahui bilangan pokok dan pengali yang harus diletakkan di mana untuk di diagram kartesiusnya. Kemudian yang ketiga, perhatikan tanda hasil kali supaya tidak salah. Nah, ini adalah bagian terakhir untuk pembelajaran perkalian. Jika masih ada kesulitan, kalian bisa membukanya di internet, di materi-materi yang lain, atau sumber-sumber lain untuk membantu belajar kalian. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan pernah lelah untuk mencoba. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah.